Sampah macam apa ini? Ye Yaoguan, kau. Sejak kapan aura Ye Yaoguan menjadi begitu kuat? Kenapa rasanya sedikit mirip dengan leluhur Ye yang kulihat saat aku masih kecil? Pulanglah dan minumlah susu. Benar sekali, aku hampir melupakan pamanku. Ye Yaoguan dulu sangat menjilat pada pamanku. Selama aku membawa-bawa nama pamanku, aku tidak percaya dia masih berani bersikap sombong seperti ini. Ye Yaoguan hampir lupa. Aku baru saja mengirim permohonan bantuan kepada pamanku. Dia akan segera tiba di sini. Tunggu saja di sana untuk berlutut dan meminta maaf. Pamanmu, aku hampir lupa. Aslinya dia memang lemah dan penakut. Melihat kekuatan puncak Tianjian, dia terus merengek pada mereka. Bai Ling. Ye Yaoguan, apa yang kau lakukan pada keponakanku? Paman. Paman. Ye Yaoguan baru saja mencambukku. Lihat. Paman harus membelaku. Ye Yaoguan Xiangdun adalah satu-satunya pewaris keluarga Bai Li kami. Beraninya kau menyentuhnya. Minta maaf padanya sekarang juga. Aku meminta maaf. Cepat, jika kau tidak meminta maaf, hari ini. Berdasarkan apa kau? Bukan hanya aku akan menghajar mereka. Aku juga akan menghajarmu. Ye Yaoguan, beraninya kau memukulku. Aku secara khusus memukulmu. Membujukku menggunakan sumber daya puncak Huaying untuk membesarkan muridmu. Ada apa dengan Ye Yaoguan ini? Bukan hanya dia berhenti memanjakanku hari ini. Dia bahkan berani memukulku. Akan kubunuh kau. Cukup. Ye Yaoguan, apa kau pikir aku tidak akan melakukannya hari ini? Berisik. Paman. Kau seorang tetua agung yang terhormat. Bahkan 1/10 kekuatan spiritualku pun tak sanggup ditahannya. Kekuatan sekte Sunyang ini benar-benar semakin memburuk dari generasi ke generasi. Ye Yaoguan. Sepertinya aku tadi kurang mengerahkan tenaga. Aku sang tetua tidak akan serendah dirimu. Pergi. Kau tidak dalam posisi untuk memberikan ancaman. Kakak! Dia benar-benar tampak berbeda dari sebelumnya. Apa? Apa kau bodoh? Aku hanya melihat bahwa kakak telah berubah. Aku jadi lebih menyukai kakak sekarang. Karena kakak sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup yang baik. Kakak bijaksana. King Chuan, pergilah dan panggil kakak kedua kembali. Hari ini, kita akan bergerak menuju puncak Huaying dan mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Dimengerti. Orang itu benar-benar mengirimkan cukup banyak barang bagus. Apotekku, dia memindahkan semuanya ke sini. Kakak kedua, pergilah dan ambil kembali semua tanaman herbal abadi kita. Adik, pergilah dan periksa ke sana. Geledah dengan teliti. Ambil kembali semua yang menjadi milik puncak Huaying. Ambil semuanya kembali. Kakak. Kali ini, kita tak hanya merebut kembali yang pernah diberikan. Bahkan juga, kita telah benar-benar memutuskan hubungan dengan puncak Tianjian. Cemerlang. Ye Yaoguan ini kembali dari arah puncak Tianjian. Dia pasti pergi memberi mereka lebih banyak lagi. Rekan-rekan seperguruanmu di sekte NM Anjakan MP. Tetua Song. Dan memberikan posisi penguasa puncak kepadamu. Hanya agar kau bisa menghancurkan puncak Huaying seperti ini. Tetua Son, kakakku tidak. King Chuan, jangan bicara untuk membelanya. Di mana kakakmu? Suruh dia datang dan menemuiku. Aku bertekad untuk meyakinkan kalian semua hari ini untuk berhenti bertahan di puncak Huaying. Tetua Song, kau memanggilku. Xiao Wongdao, kakak Ye Yaoguan. Dia adalah kakakku. Wajah itu, mengapa terlihat begitu mirip dengan kakak Zuan Xiao yang masuk sekte bersamaku? Kakak! Kau sudah kembali. Aku bertanya-tanya Tetua Song, mengapa kau memanggilku? Wendao, kau akhirnya kembali. Cepat bujuk adikmu. Dia pergi mengirim barang ke puncak Tianjian lagi. Apakah kau pergi untuk mengirim barang lagi? Bukan begitu kakak. Aku tadi hanya datang dari arah sana. Tetua salah paham. Disalahpahami soal apa? Faktanya memang kau pergi ke puncak Tianjian untuk mengantar barang. Jangan lupa, kau adalah penguasa puncak Huaying. Bagaimana bisa kau begitu egois? Ye Yaoguan.
Apakah kamu benar-benar? Adik, lihat apa yang kakak bawakan untukmu. Dengan sikap seperti ini, mungkinkah dia benar-benar pergi untuk mengambil sesuatu? Aneh Ye Yao Guang ini. Apakah dia sudah berubah pikiran hari ini? Mungkinkah aku salah paham mengenainya? Tetua, kakak, lihat, barang-barang yang dibawa pulang adik. Setelah kita menjarah puncak Tianjian. Bagaimana menurutmu? Adik punyaku mengesankan bukan? Tetua, apakah sekarang Anda percaya bahwa aku telah benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Ini. Mungkinkah Ye Yao Guang benar-benar berbeda dari sebelumnya? Para tetua yang terhormat, karena bukti sudah terpampang di depan mata kalian, aku percaya bahwa kali ini adik telah benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mengakui kesalahan seseorang dan memperbaikinya adalah kebajikan terbesar. Karena kau benar-benar telah berubah, aku merasa sangat puas. Ini ada banyak ramuan obat berkualitas dan banyak pil obat. Ambil semuanya. Untuk turnamen kultivasi pedang mendatang, jangan mencoreng reputasi puncak Huayin. Terima kasih Tetua Song. Yao Guang tentu tidak akan mengecewakan harapan Tetua. Terima kasih Tetua Song atas pilnya. Adik, aku meminta maaf. Aku menanyaimu hari ini tanpa memahami fakta yang sebenarnya. Tidak apa-apa. Lagi pula reputasiku sebelumnya sudah terlalu melekat di benak semua orang. Apakah adik benar-benar sudah melepaskan Bai Liying? Merit ini sungguh hal yang luar biasa. Ini benar-benar memungkinkanku melihat masa depan. Turnamen kultivasi pedang sudah hampir tiba. Biar kulihat peringkat apa yang akan dicapai oleh rekan-rekan seperguruan. Gawat, turnamen kultivasi pedang justru menjadi titik balik nasib mereka. Kakak akan menghadapi bencana berdarah. Kakak kedua akan kalah di turnamen kultivasi pedang. Memengaruhi hati Daonya dan memicu munculnya iblis batin. King Juan akan dijebak dan dibunuh. Sayangnya energi spiritualku tidak mencukupi, dan aku tidak bisa meramalkan lebih banyak lagi. Tidak. Aku tak bisa membiarkan mereka dalam bahaya. Tianwan. Anak-anak cengeng itu, yang dulunya selalu mengikutiku, justru telah menjadi pemimpin sekte. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Aku lupa kau harus memberi hormat pada adik seperguruan ini. Ini akan memancing turunnya petir surgawi. Petir surgawi ini, mengapa sepertinya memperingatkanku tentang sesuatu? Semuanya, hari ini, sekte Sunyang kita mengadakan kompetisi internal. 3 besar akan dipilih pada saat itu. Hadiah yang berlimpah akan diberikan sebagai penyemangat. Semoga kalian menunjukkan kemampuan sejati. Kami dengan rendah hati mengikuti ajaran ketua sekte. Kami dengan rendah hati mengikuti ajaran ketua sekte. Sejak Ye Yao Guang berhenti menyediakan sumber daya, para murid di puncak Tianjianku selama ini tidak membuat kemajuan apapun. Hari ini lihat bagaimana aku membuatmu kehilangan muka. Kompetisi dimulai. Baiklah, aku sekarang mengumumkan, kompetisi alkimia secara resmi dimulai. Perwakilan alkimia dari setiap puncak masuk ke arena. Kakak kedua, semoga berhasil. Xiao Chen, sejak kapan kau beralih ke alkimia? Mungkinkah kau ditakuti oleh puncak Tianjian kami dalam jalur pedang? Anjing jenis apa yang menggonggong di sini? Jalan kultivasi apa yang dipilih kakakku? Bukanlah urusanmu. Xiao Chen, bakat alamimu sungguh mengesankan. Sangat disayangkan jika kau beralih ke alkimia. Mengapa tidak bergabung dengan sekteku saja? Aku akan menjamin kultivasimu secara pribadi. Bagaimana menurutmu? Sekte Sunyang ini benar-benar sudah sangat tidak becus. Bahkan tidak mengenali bahwa kakakku memiliki fisik alkimia bawaan seperti ini. Sungguh menyedihkan. Seorang kultivator harus mengikuti kata hatinya. Hatiku mengatakan bahwa hidup ini hanya milik puncak Huayin. Karena kau telah membuat keputusan, maka masuklah ke arena. Penguasa puncak Yi,
Si Yuchun baru saja beralih ke alkimia. Jika dia kalah nanti, aku khawatir itu akan merusak fondasi hatinya. Aku menaruh kepercayaan pada kakakku dalam ujian alkimia ini. Dia pasti akan meraih peringkat pertama. Ye Yaoguan, kau melontarkan kata-kata besar, tanpa takut lidahmu tergigit sendiri. Juara pertama benarkah? Kau pasti punya batasan dalam berangan-angan. Kalau begitu, Baili Xiangdong, mari kita buat taruhan. Jika kakakku memenangkan kompetisi ini, Baili Xiangdong, kau harus menggonggong 3 kali di depan umum, sebaliknya juga begitu. Bagaimana? Ye Yaoguan, pamanku adalah tetua agung. Kau berani membuatku menggonggong seperti anjing. Jika kau tidak berani bertaruh, maka inyahlah. Tentu saja, aku berani bertaruh. Jika nanti kau kalah dan harus menggonggong seperti anjing, jangan salahkan aku jika tidak menghormati tetuaku. Tenang saja orang yang akan menggonggong seperti anjing. Pastilah bukan aku. Pil yang sempurna, dengan aroma yang kaya. Ini benar-benar pil emas ungu tanpa tanding. Si Yuchun baru berlatih alkimia selama beberapa hari, namun dia sudah bisa meracik pil emas ungu tanpa tanding seperti ini. Ini benar-benar seorang jenius yang muncul sekali dalam Xiaoba. Tidak heran Ye Yaoguan meminta si Yuchun beralih ke alkimia. Dia jelas telah melihat bakat si Yuchun dalam alkimia. Pil ini benar-benar layak mendapatkan juara pertama dalam kompetisi alkimia. Kemarilah, anugerahkan padanya pil fondasi tanpa tanding dan ramuan abadi Danau Timur. Adik, lihatlah. Ini adalah hadiah yang kudapatkan. Apakah kau menyukainya? Kakak luar biasa. Dengan kakak kedua juara kompetisi, dia seharusnya tidak lagi rentan terhadap penyimpangan Qi. Takdirnya, akhirnya telah berubah. Kakak, ramuan abadi ini untuk kakak gunakan meracik pil. Aku mengandalkan kakak untuk pil-pilku di masa depan. Itu akan terlaksana. Dengan adanya aku di sini, kau tidak akan pernah kekurangan pil. Baili Xiangdong, sekarang kakak harus memenuhi taruhanmu. Apakah itu cukup? Kakak adik, ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Kakak terlihat begitu tampan saat tersenyum. Aku hampir lupa. Kakak masih ditakdirkan menghadapi bencana pertumpahan darah. Poin merit meningkat. Hari ini, aku seharusnya bisa menghitung penyebab pastinya. Aku harus melihatnya sendiri. Bencana berdarah kakak pertama. Sebenarnya dibangun di mana? Lihatlah dirimu Xiao Wendao. Kau terlihat seperti anjing liar. Bagaimana dengan Ye Yaoguan? Kau memperlakukannya dengan begitu baik. Mengapa dia belum datang untuk menyelamatkanmu? Jadi bagaimana jika kau terlahir dengan tulang abadi? Pada akhirnya bukankah kau hanya menjadi batu loncatan bagiku? Membayangkan kakak berada di alam rahasia. Urat dan tulangnya dicabut saat masih hidup, dan akhirnya meledakkan diri. Mati bersama dengan musuh. Tidak. Tulang abadi kakak tidak boleh hilang. Aku harus masuk ke alam rahasia ini. Kakak. Adek, kenapa kau ada di sini? Ini adalah alam rahasia bagi para kultivator pedang. Tempat ini sangat berbahaya. Segera pergi. Kakak, aku juga seorang kultivator pedang. Kumohon biarkan aku mengikutimu. Kumohon. Baiklah, kurasa aku harus lebih ekstra menjaganya. Jika kau ingin mengikuti, ikutilah. Tapi pastikan kau tidak menjauh terlalu jauh dariku. Apakah kau mengerti? Kakak. Mari kita menuju ke selatan. Aku punya firasat. Pasti ada peluang bagi kita di selatan. Sepertinya ingatanku memang benar. Pintu masuk ke tanah berkah ada tepat di sini. Adek, tempat ini terasa aneh dan mencekam. Mengapa kita kemari? Tentu saja. Ini adalah area perpindahan dan bayangan. Energi spiritual di sini sangat pekat. Kakak,
Ini adalah inti dari seluruh alam rahasia. Secara alami energi spiritualnya sangat padat. Ayo, mari kita berlatih kultivasi. Adik, kau benar. Tulang abadi ini menyerap energi spiritual dengan sangat cepat. Hari ini, aku pasti akan memastikan tulang abadi kakak tetap utuh. Adik, Kakak fokuslah sekarang. Adik bantu aku. lupakan saja. Biarkan saja dia. Adik, kapan kau mendapatkan kemampuan seperti itu? Kakak, jangan meremehkanku. Aku telah menyembunyikan kekuatan asliku selama ini. Tulang abadi kakak, aku akan membantumu memperkuatnya. Ini akan sangat efektif untuk kultivasimu. Kalau begitu, terima kasih adik. Lalu kakak, bagaimana kakak berencana berterima kasih padaku? Aku. Lupakan saja. Aku hanya bercanda. Mari kita lihat-lihat. Adik dia. Mungkinkah? Dia tahu isi hatiku. Kakak lihat. Itu binatang kilin ilahi. Dan ia membawa harta karun kilin. Siapa yang ingin menaklukkan binatang ilahi itu? Rebut hartanya. Setelah ini kita pasti akan naik tingkat. Adik, kau harus mencobanya. Aku tentu tidak akan. Kakak, kilin ilahi belum muncul selama 1000 tahun. Tidakkah kakak ingin mencobanya? Tapi, Tidak ada yang perlu diragukan. Kakak, bakatmu adalah 1 dari 100. Jika kilin bahkan tidak mau mengakui kakak, maka dalam generasi ini, tidak ada orang lain yang akan mampu menjinakkannya. karena kau mempercayaiku kakak, aku akan mencobanya. Bukankah itu Xiao Wendell dari puncak Huaying? Dia hanyalah kultivator tahap pendirian fondasi biasa. Apakah dia benar-benar berpikir bisa menjinakkan kilin? Melupakan menjinakkan kilin. Aku ragu dia bahkan bisa melewati penghalang yang dipasang kilin. Siapa sebenarnya yang menyuruhnya datang ke sini untuk menjinakkan kilin? Mereka mungkin menginginkannya mati. Adikku berkata, hanya aku yang bisa menjinakkan kilin. Adikku tidak akan pernah menyakitiku. Apel, apakah aku salah lihat? Dia benar-benar bisa masuk tanpa terluka sedikit pun. Sialan, anak itu hanya beruntung. Kilin tidak menyukai orang asing. Begitu dia di dalam, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Hanya karena kakak tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Lari. Binatang ilahi itu mengamuk. Alam rahasia ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Aneh. Kakak, dia jelas yang paling selaras dengan kilin. Adikku sudah tahu hal ini sejak awal. Saat kilin mengamuk, langit runtuh dan bumi terbelah. Mungkinkah adikku menginginkanku mati? Karena itulah yang diinginkan adikku. Kakak, kilin menyukai mereka yang memiliki hati dao yang teguh. Jika kakak ingin menjinakkannya, kau ingin menaklukkan kilin. Keraguan sedikit pun. Baiklah. Luar biasa. Kilin telah mengakui tuanya. Apel, anak tahap pendirian fondasi ini benar-benar membuat Kilin mengakui dirinya. Bagaimana ini mungkin? Adik, aku berhasil. Luar biasa. Meritku telah meningkat 1 tingkat. Dengan merit ini, aku bisa melihat masa depan dengan jauh lebih jelas sekarang. Kakak, adik, kalian telah kembali. Kakak, kau sudah kembali. Ujian di alam rahasia ini
Kakak menjinakkan Kilin dan mengamankan posisi pertama yang layak. Tugas besar lainnya telah terselesaikan. Selanjutnya adalah kompetisi artefak. King Chuan, untuk kompetisi artefak mendatang, apakah kamu ingin berpartisipasi? Kakak, sebagai murid yang baru bergabung, aku merasa sedikit khawatir. Adik, kamu memiliki kekuatan alami. Kerajinan artefak perlu terus disempurnakan. Ini adalah bidang yang menuntut usaha besar. Siapa lagi selain kamu yang bisa unggul di sini? Tenangkanlah pikiranmu. Aku memiliki ini. Sebuah panduan artefak yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Ambillah, pelajari dengan saksama. Dan kau pasti akan baik-baik saja. Ayo pergi. Apakah panduan ini benar-benar akan membantuku? Kakak, setelah baca panduan ini, aku banyak belajar. Aku akan memberikan segalanya kali ini untuk membawa kejayaan bagimu, kakak. Bagus King Chuan. Kau pasti akan berhasil. Begitu sang King Chuan meraih juara pertama, takdirnya seharusnya bisa berubah. Aku penasaran, apakah meritku akan bertambah lagi kali ini? Maksudmu? Xiao Wendao berada di alam kultivasi pedang 2 hari lalu dan menaklukkan binatang ilahi Kilin, serta mendapatkan harta karun Kilin. Ya, banyak orang yang menonton. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, karena mereka telah merampas begitu banyak harta kita. Mereka bisa pakai harta Kilin untuk ganti rugi. Ayo pergi. Kakak, kau benar-benar luar biasa. Aku hanya bilang bahwa aku akan tiba sedikit terlambat. Lihatlah dirimu, bersikeras melindungiku di dalam sekte ini. Siapa yang berani merampok kita? Guru pernah berkata sebelum beliau wafat, bahwa aku harus melindungimu dengan baik. Lagi pula dengan banyaknya binatang iblis yang mengamuk. Kau tidak boleh menjauh terlalu jauh dariku. Baiklah, baiklah. Siapa yang tidak suka pengawal yang tampan? Sempurna. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun ikatan kita. Serahkan harta karun Kilin yang kau bawa. Adik awas. Mulutku ini, kapan ia menjadi begitu bisa meramal? Bahkan sebelum aku selesai bicara, mereka sudah tiba. Serahkan harta karun Kilin itu, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Kau telah memprovokasi orang yang salah. Kau benar-benar sudah menabrak tembok kali ini. Hanya kalian berdua. Jika kalian cukup pintar, kalian akan menyerahkan harta karun itu sendiri. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Serahkan itu. Kakak, tunjukkan pada mereka kekuatan Kilin. Kalau begitu adik, kau harus mundur. Kilin, bantu aku. Binatang suci Kilin. Tunggu saja pembalasanku. Kekuatan Kilin sungguh sangat ganas. Adik, akhir-akhir ini, aku telah berlatih sesuai metode darimu. Dan Kilin telah sepenuhnya belajar memahami niatku. Itu hal yang wajar. Itu adalah metode yang ditinggalkan oleh leluhur. Leluhur. Bagaimana dia bisa tahu segalanya? Gunung ini runtuh. Kita harus bergegas. Jangan panik. Biarkan aku menghitungnya terlebih dahulu. Bagaimana formasi terlarang itu bisa rusak? Gawat adik. Mereka bilang, adik merusak susunan sekte, dan mereka telah menangkapnya. Apa? Itu benar-benar bukan aku. King Chuan, apakah kau baik-baik saja? Ye Yaguan, setelah aku menghabisi Sang King Chuan, dan menabur perselisihan di antara kalian berdua, aku akan rebut tulang keabadian Xiao Wendao. Setelah aku menyatu dengan tulang keabadian itu, kekuatanku akan melonjak. Aku akan membuatmu memohon untuk mati, tanpa bisa menemukan kelegaan. Kakak, kakak. Aku tidak merusak susunan sekte. Seseorang melihatmu menyelinap ke area terlarang. Masih berani kau mengelak? Ye Yaguan, mungkinkah, tepat di depan ketua sekte, kau ingin melindunginya? Melindungi? Apakah kau punya bukti untuk membuktikan bahwa adik kuku yang menyabotase formasi sekte? Ye Yaguan ini benar-benar telah berubah sifatnya. Dia benar-benar membela adik seperguruan juniornya. Mamang,
Tidak ada bukti, hanya mengandalkan kata-kata segelintir orang. Sungguh tidak cukup untuk membuktikannya. Baiklah, karena kau menginginkan bukti, aku akan membuatmu benar-benar yakin. Batu proyeksi. Benar. Batu proyeksi mencatat secara rinci bagaimana Sang King Chuan menyelinap ke area terlarang dan menyabotage susunan sekte. Kakak, itu benar-benar bukan aku. Batu proyeksi sudah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Ye Yaoguan, dengan adanya bukti manusia dan material, apakah kau masih berani mengelak? Susunan sekte adalah garis pertahanan pertama kita melawan musuh dari luar. Sang King Chuan menyabotage susunan dengan sengaja, menyimpan niat jahat. Ketua sekte, aku dengan rendah hati memohon agar Anda mengeksekusi Sang King Chuan. Ketua sekte, adik kuku benar-benar dijebak. Bahkan pada tahap ini, Ye Yaoguang masih belum menyerah. Ini sungguh membuatku melihatnya dari sudut pandang baru. Kau bilang adikmu tidak bersalah, tapi di mana buktinya? Semuanya silakan lihat. Orang ini bukanlah Sang King Chuan. Token identitasnya adalah palsu. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kau pikir kami akan sengaja memalsukan bukti untuk menjebakmu? Itu sulit dikatakan. Ketua sekte, siapapun yang memasuki area terlarang tanpa token identitas, meridian mereka akan terbakar, meninggalkan bekas. Bukankah aku benar? Ya, itu benar. Semuanya silakan lihat. Meridian Sang King Chuan utuh. Dia bukan orang yang menyabotas formasi itu. Jika bukan Sang King Chuan, lalu siapa lagi? Sangat sederhana. Mengapa kita tidak memeriksanya bersama-sama? Orang yang menyelinap ke area terlarang sebenarnya adalah dia. Pergi. Lihat, dia dari ras iblis. Iblis. Ras iblislah yang telah menyelinap masuk. Semuanya. Bisakah sekarang dibuktikan bahwa adik kuku tidak bersalah? Aku yang terlalu terburu-buru menghakimi. Ternyata iblis terkutuk itulah yang dengan jahat menjebaknya. Aku tidak akan pernah melepaskan mereka. Jangan takut. Kau tidak bersalah. Terima kasih kakak, karena telah membersihkan namaku. King Chuan, peluk aku sedikit lebih lembut. Kakakmu terhimpit sampai hampir tidak bisa bernapas. Karena ini adalah perbuatan ras iblis. Kita tidak boleh membiarkan ras iblis menimbulkan perpecahan di antara kita. Setelah turnamen, kita akan menyelidiki sekte secara menyeluruh untuk melihat apakah masih ada iblis yang tersisa. Ya, karena Ye Yaoguang telah menyelesaikan masalah ini, aku harus menyusun rencana lain. Harta kilin dan tulang keabadian itu akan menjadi milikku. Putaran terakhir turnamen kultivasi artefak sekarang akan dimulai. Semua murid dari berbagai puncak yang ikut kompetisi, silakan maju ke depan. King Chuan, lanjutkan. Jangan biarkan apa yang baru saja terjadi memengaruhi kinerjamu. Sang King Chuan, apakah kau benar-benar menggunakan sampah ini untuk menempa artefak? Ini sudah cukup. Hanya dengan barang-barang ini, kau bahkan tidak bisa menempa belati dengannya. Aku dengar murid puncak Huayin sangat miskin. Tapi aku tidak menyangka mereka sembelar ini. Kau bahkan tidak bisa menghasilkan material yang layak. Mamang, ku dengar ketua sekte mereka adalah pemboros. Selalu memperlakukan mereka dengan buruk. Pagi ini aku ingin memberi King Chuan beberapa barang. Tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Sekarang kita dalam masalah. Jika aku tidak memberikan apapun padanya, sungguh sulit untuk dijelaskan. Untungnya di dalam ruang penyimpananku, aku memiliki banyak barang bagus. Ini ambillah. King Chuan, tangkap. Terima kasih kakak. Ini, besi meteorit ekstraterestrial. Apel, besi meteorit ekstraterestrial yang baru muncul 3 kali di seluruh benua Zuanyi. Itu adalah harta penyimpanan mendiang leluhur Ye. Mungkinkah dia? Mustahil. Leluhur Ye sudah tiada. Dia pasti telah mendapatkan warisan leluhur melalui suatu takdir yang kebetulan. Tapi mengapa aku merasa bahwa dia begitu familiar? Dalam lini masa asli nasib King Chuan adalah dijebak karena menghancurkan formasi Agung Sekte.
Dan Ye Yaoguang akan memutuskan hubungan dengannya saat itu juga, yang berujung pada kematian Sang Ting Chuan. Sekarang tampaknya, kesengsaraan fatal Ting Chuan telah berlalu. Artefak spiritual tingkat surgawi. Di dalam sekte kita, sebenarnya ada seorang kultivator artefak yang telah menempa artefak spiritual tingkat surgawi. Bakat yang luar biasa. Siapa itu? Siapa yang menempa artefak itu? Itu benar-benar Sang King Chuan. Itu orang-orang dari puncak Huayin lagi. Mereka benar-benar hebat. 3 kakak dan adik seperguruan itu. Masing-masing dari mereka adalah juara. Puncak Huayin dibanjiri oleh talenta. Aku ketua sekte mengumumkan, juara pertama dalam kultivasi artefak jatuh kepada Sang King Chuan dari puncak Huayin. Dalam turnamen akbar ini, puncak Huayin telah meraih posisi teratas sebanyak 3 kali. Mulai hari ini, sumber daya sekte akan diprioritaskan untuk puncak Huayin. Yaoguang, jangan buat aku kecewa. Itu sudah pasti. Kakak, aku telah berhasil menempa artefak spiritual tingkat surgawi. Artefak spiritual tingkat surgawi ini untukmu. Bilah pedang yang bagus. Yaoguang, King Chuan, kalian berdua majulah untuk menerima hadiah turnamen sekte ini. Aku tidak menerima hasil ini. Mereka curang. Bailey Xiangdong, apakah kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Masalah ini sangat penting. Terlepas dari apakah kecurangan itu benar atau salah, sesuai dengan aturan, salah satu dari kamu atau Yaoguang akan menghadapi hukuman. Jangan dalam momen impulsif, hidup untuk menyesali tindakanmu. Melapor kepada ketua sekte. Aku berani mengatakan bahwa puncak Huayin curang. Dan aku punya alasannya. Ye Yaoguang, puncak Huayin milikmu sangat gersan. Bahkan jika kamu memiliki besi meteorit luar angkasa, akan sulit menemukan material yang sepadan dengannya. Terlebih lagi, Ye Yaoguang tidak tahu apa-apa tentang kerajinan artefak. Jika Sang King Chuan tidak curang, bagaimana dia bisa menempa artefak spiritual tingkat surgawi? Siapa yang bilang kakak tidak bisa menempa artefak? Teknik penempaanku diajarkan secara langsung oleh kakak. Lagi pula, menggunakan harta karun surga dan bumi seperti itu sebagai bahannya, dan masih tak bisa menempa artefak spiritual tingkat surgawi. Itu baru anomali yang sesungguhnya. Jika kau mencurigai kecurangan, mengapa tidak menyelidikinya saja? Setiap artefak spiritual yang dibuat King Chuan kuku, ditandai dengan daun murbe. Sekali lihat kalian akan melihatnya sendiri. Apa buktinya? Bagaimana jika daun murbe itu sudah diukir sebelumnya? Bodoh, apakah kau tidak tahu bahwa tanda yang ditempa ke dalam logam berbeda dengan yang diukir belakangan? Memang ada tanda pada pedang itu. Juara pertama puncak Huayin. Sangat layak. Ini mustahil. Bailey Xiangdong, kamu telah memfitnah atasanmu. Aku menghukummu dengan 1 tahun pengurungan. Apakah kamu keberatan? Paman. Bodoh. Bahkan Ye Yaoguang tidak bisa menanganinya. Melapor kepada ketua sekte. Aku tidak keberatan. Baiklah. Aku menyatakan bahwa pemenang turnamen sekte ini adalah puncak Huayin. Ini adalah harta karun tertinggi sekte, Pil Dewa Surgawi 9 putaran. Karena puncak Huayin telah meraih juara pertama, Pil Dewa Surgawi 9 putaran ini seharusnya menjadi milik puncak Huayin. Ketua sekte Anda tidak bisa melakukannya. Ini adalah pil yang ditinggalkan oleh leluhur, mampu menghidupkan kembali orang mati. Hanya ada satu di dunia ini. Bagaimana bisa diberikan begitu saja? Ketua sekte, leluhur pernah berkata bahwa hanya mereka yang lulus ujian yang berhak menerima Pil Dewa Surgawi 9 putaran. Menyerahkannya begitu saja ke puncak Huayin pasti akan membuat yang lain sulit untuk yakin. Ujian ini hanyalah sesuatu yang kubuat secara iseng. Bertahun-tahun tak ada yang berhasil melewatinya. Namun, ini bisa membantu menghapus iblis hati kakak keduaku. Jadi ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Itu poin yang masuk akal. Maka kita akan mengadakan ujian. Pemenang kompetisi akan mendapatkan pil ini. Puncak Huayin bersedia berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ujian ini terdiri dari 2 tahap. Siapapun yang menyelesaikan ujian tercepat akan mendapatkan Pil Dewa Surgawi 9 putaran. Xiang Shuo, mulai ujiannya. Ya, Guru. Xiang Shuo murid dari puncak Tianjian. Bawa kembali harta tertinggi sekte. Jangan biarkan puncak Huayin mendapatkan keuntungan. Ya, Guru. Ketua sekte, aku ingin mencoba terlebih dahulu. Orang-orang dari puncak Huayin, perhatikan baik-baik. Saksikan bagaimana aku akan membawa kembali harta sekte hari ini. Kakak kedua, jangan marah karena orang-orang sepele. Kekuatan itu hanya sebagian kecil, tidak cukup untuk menghentikanku. Seperti yang diharapkan dari leluhur Yi, bakat Xiang Shuo sungguh mengesankan. Menghadapi 1% niat pedangnya, masih butuh 30 jurul untuk mengatasinya. Lihat,
boneka itu telah berubah. Itu membawa 5% niat pedang milik leluhur Yi. Kakak siang mulai mendekati boneka itu. Dia akan segera memecahkan formasi itu. Hanya dia. Setidaknya butuh waktu 1 batang dupa untuk menghancurkan susunan ini. Jurus ke-9 teknik pedang Huayang. Tidak buruk. Butuh waktu kurang dari 2 batang dupa untuk memecahkan tahap kedua. Bukankah penguasa puncak Yi seharusnya tidak begitu menguasai ilmu pedang? Bagaimana dia bisa dengan sangat tepat menghitung waktu untuk memecahkan formasi itu? Orang-orang dari puncak Huaying. Sekarang giliranmu. Kakak, sudahkah kakak memikirkannya? Mengapa tidak membiarkanku saja yang pergi? Dengan adanya kakak di sini, bagaimana mungkin aku membiarkanmu terus maju sendirian? Lagi pula, aku pasti akan menang. Penguasa puncak Yi, tidak ada seorang pun di puncak Huayingmu yang pernah berlatih teknik pedang yang sebenarnya. Namun kau berani naik dan menantangnya. Jangan sampai kau terbunuh di sana, bahkan sebelum kau memecahkan susunan. Jangan cemaskan hal itu. Kemampuan pedangku cukup untuk menangani ujian ini. Aku pasti akan menang. Kakak, biarkan aku yang maju. Aku setidaknya sudah berlatih pedang selama bertahun-tahun. Aku pasti akan baik-baik saja. Biarkan aku maju. Kakak, aku punya kekuatan besar dan kulit yang tebal. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa bertahan. Adik, kalian bukanlah kultivator pedang murni. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Lagi pula, adik telah menjagaku cukup banyak akhir-akhir ini. Aku tidak akan mengecewakannya. Kakak harus mengutamakan keselamatan diri sendiri. Tenang saja. Aku mengerti adik. Kakak, temukan akar permasalahannya. Dia benar-benar berhasil memecahkan formasi itu untuk orang sekuat Xiao Wendao. Setelah hanya berkultivasi selama beberapa hari, sungguh mengesankan. Itu hanya keberuntungan. Dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Gawat, jangkauan niat pedang ini terlalu luas. Mengingat tingkat kultivasiku saat ini, sungguh sulit untuk menghindar. Tidak, adik sedang melihat. Sekalipun aku harus mempertaruhkan nyawa, aku demi adik harus memenangkan ronde ini. Kakak, boneka itu harus diserang secara langsung agar hancur. Penguasa puncak Ye pasti sudah gila, meminta kakakmu untuk menghadapinya secara langsung. Sepertinya kau tidak tahan dengan kakakmu kan? Apakah kau ingin dia mati di sana? Hadapi itu secara langsung. Tidak masalah. Metode pemecah formasi dari penguasa puncak Yi bisa secara signifikan mempersingkat waktu, memecahkan formasi dalam 1 jurus. Kakak, percayalah padaku. Hadapi secara langsung. Baiklah, aku mengerti. Kakak, sekarang 10.000 pedang kembali menjadi 1. Tapi hanya butuh setengah cangkir teh untuk memecahkan formasi ini. Ini, bagaimana mungkin? Adik, aku berhasil memecahkannya. Ujian yang ditinggalkan oleh leluhur. Aku berhasil. kakak sungguh berbakat. Kakak luar biasa. Adik mengagumi kakak. Hanya keberuntungan semata. Apa yang kau banggakan? Jalur pedang menuntut seseorang untuk teguh di setiap langkahnya. Bimbingan Ye Yao Guan untuk adik Xiao. Pekahkan formasi itu. Itu jelas bukan hanya karena keberuntungan. Sebelum datang ke sini, kami semua salah menilai penguasa puncak Yi. Bai Liying, kakak, bisakah kau menyerahkan pil Dewa Surgawi 9 putaran kepada puncak Huaying kita? Itu bukan karena Ye Yao Guan memberikan arahan dari pinggir. Bagaimana mungkin kau bisa memecahkan segalanya jika kami membiarkanmu begitu saja? Mendapatkan pil Dewa Surgawi 9 putaran, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Bai Liying, apa maksudmu dengan itu? Kakak benar-benar menghancurkan susunan itu. Mengapa kami tidak bisa menerima pil 9 putaran ilahi surgawi? Memecahkan susunan bukanlah keahlianmu yang sebenarnya. Jika kau bisa menggunakan pedangmu untuk membuat kami tunduk, karena yakin, maka aku akan setuju. Jika kau punya kemampuan, lawanlah kami. Jika kau bisa mengalahkan kami, aku tentu tidak akan bicara apa-apa lagi. Jangan kelewatan. Itu juga benar. Kalian semua di puncak Huaying hanya bisa bicara besar. Jika kalian tidak berani menerima tantangan, itu juga bisa dimaklumi. Tapi,
Pil 9 putaran surgawi tidak akan ada hubungannya dengan kalian. Kau makhluk yang hanya tahu cara menggonggong. Apa yang perlu ditakutkan? Mari kita bertarung kalau begitu. Gawat, aku menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk memecahkan formasi tadi, dan belum pulih sepenuhnya. Bai Ling, karena kau dan aku adalah sesama murid, mengapa tidak kita lakukan pertandingan? Ye Yao Guang ini, orang yang hanya tahu cara menggertak ini, berani menantangku. Baiklah, selama aku melumpuhkan Ye Yao Guang, token tulang keabadian dan harta karun akan menjadi milikku. Karena penguasa puncak Ye telah dengan ramah mengundangku, mari kita bertanding. Kakak adik, perhatikan dengan saksama. Bagaimana teknik pedang warisan leluhur sebenarnya digunakan? Ye Yao Guang, kau akan memasuki arena dengan dahan pohon. Apakah kau sedang terburu-buru untuk mati? Ye Yao Guang, kau sih tidak becus. Kau memenangkan beberapa pertarungan karena keberuntungan, dan kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Apakah kau pikir kau adalah leluhur sekte Ye Yao Guang itu? Siapapun bisa belajar 10.000 pedang menjadi satu. Tetapi, kalian hanya peduli pada gerakan yang memukau dan melupakan esensi sejatinya. 10.000 pedang itu hanyalah ilusi. Hanya satu yang merupakan esensi sejati. Niat pedang ini sebenarnya 90% mirip dengan milik leluhur. Omong kosong apa soal esensi sejati? Itu hanya akting. Serang. Bukankah Ye Yao Guang seharusnya tidak mahir dalam ilmu pedang? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bagaimana mungkin? Bagus. Sejak leluhur meninggal, aku belum pernah melihat teknik pedang setajam ini. Bai Ling, kau harus bersyukur aku hanya menggunakan 1/10 kekuatanku. Jika tidak, kau pasti sudah hancur berkeping-keping. Ye Yao Guang, hari ini kau telah menghinaku sedemikian rupa. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya suatu hari nanti. Kakak, ilmu pedangmu sangat hebat. Maukah kau menajariku satu jurus? Adik, kau luar biasa. Aku ingin berlutut dan menjadikanmu guruku. Terima kasih, adik. Kakak sudah berterima kasih padaku berkali-kali. Puncak Huayin telah memenangkan turnamen sekte, menyelesaikan ujian leluhur, dan kini bahkan telah mengalahkan tetua agung. Menyerahkan pil 9 putaran surgawi ke Puncak Huayin adalah hal yang pantas. Apakah ada yang keberatan? Yao Guang ini milikmu. Terima kasih Ketua Sekte. Selain pil 9 putaran surgawi, ditambah 500.000 batu spiritual, 1000 pil keabadian tingkat premium, 100 artefak spiritual. Apakah ini semua hadiah dari turnamen sekte? Apakah hadiah untuk turnamen sekte menjadi semewah ini sekarang? Tidak disangka seseorang dari Puncak Huayin benar-benar meraih juara. Sudah 100 tahun, Puncak Huayin kembali bangkit kulihat. Itu hanya keberuntungan. Siapa yang tahu tipu muslihat macam apa yang digunakan Ye Yao Guang? Hadiah tahun ini sangat berlimpah. Apakah sudah terlambat untuk belajar di Puncak Huayin sekarang? Adik, Kakak, apa yang sedang kalian lakukan? Kalian tidak berpikir bahwa aku akan mengantongi hadiah-hadiah ini, kan? adik-adik seperguruan, kami hanya turut berbahagia untukmu. Adik yang paling banyak berkontribusi. Jadi hak untuk membagikannya tentu saja ada padamu. Hadiah-hadiah ini memang sudah seharusnya menjadi milikmu. Kami sungguh turut berbahagia untukmu. Kakak dan kakak kedua telah mengucapkan banyak kata-kata baik. Bagaimana denganmu, King Chuan? Apakah kau tidak punya kata-kata untuk kakakmu? kakak dan kakak kedua benar. Baiklah, tenang saja. Hadiah-hadiah ini diperoleh oleh kita semua bersama-sama. Mari kita berkultivasi dengan tekun mulai sekarang. Dan kita pasti akan mencapai puncak kejayaan. Terima kasih kakak. Jalur kultivasi kalian berbeda. Oleh karena itu, pembagian sumber daya juga akan berbeda. Namun aku menjamin bahwa ini akan adil. Adapun sumber daya yang tersisa, kita akan menggunakannya bersama-sama. Terima kasih penguasa puncak. Terima kasih penguasa puncak. Penguasa puncak Yi, selamat atas kemenanganmu di posisi pertama kompetisi ini. Apa itu? Kami dari Puncak Tianjian ingin menawarkanmu sebuah kesempatan untuk bekerja sama dengan kami. Asalkan kau memberikan kami setengah dari hadiah dari Puncak Tianjian. Puncak Tianjian kalian hanyalah tumpukan puing yang menyedihkan. Apa yang kalian punya untuk diajak kerjasama? Ye Yao Guang, guruku adalah tetua agung. Jangan menguji kesabaranku.
Bahkan tuanmu saja tidak berani menggonggong padaku seperti itu. Kau pikir kau siapa? Berani bersikap kasar padaku. Cukup. Ye Yao Guan, aku tidak butuh kau untuk mendisiplinkan murid-murid di bawah asuhanku. Kau orang rendahan yang hanya naik menjadi tetua agung dengan menindas sesama murid. Bolehkah aku mendisiplinkan seorang junior yang kurang tata krama? Apakah itu tidak diperbolehkan? Puncak Tianjian kami memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah. Kami bersedia bekerja sama denganmu demi kebaikanmu sendiri. Jika kau menolak ya sudah. Mengapa repot-repot? Sumber daya yang melimpah. Bukankah itu semua adalah sumber daya milik puncak Guaingku? Kalian dari puncak Tianjian hanyalah pekundang yang hanya bisa berkultivasi dengan menimbun sumber daya. Menjauhlah dariku. Ye Yao Guan ini pantas mati. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga. Ayo pergi. Ye Yao Guan, beraninya kau menghina guruku. Mati. Adik, awas. Bagaimana niat pedang ini? Bisa begitu mirip dengan milik leluhur? Tidak. Itu tidak mirip. Itu benar-benar sama. Energi spiritualku. Fondasi kultivasiku. Xiang Shuo, kau menyerangku duluan? Aku akan menghancurkan kultivasimu. Kita impas. Keluhan kita sudah selesai. Xiang Shuo. Ye Yao Guan, kau benar-benar menghancurkan kultivasi Xiang Shuo. Itu terlalu kejam. Ye Yao Guan, kau bertindak tanpa kendali. Kau menghancurkan fondasi seseorang. Itu sungguh kejam. Apa pembelaanmu? Apa yang kau inginkan, Bai Ling? Menurut pendapatku, kau harus segera dijebloskan ke penjara keabadian untuk menunggu pertimbangan dan hukuman dari para tetua. Aku jelas melihat Xiang Shuo menyerang duluan. Namun kau mencoba melimpahkan kesalahan padaku. Tetua Agung itu, dia benar-benar bias hingga ke akar-akarnya. Benar jika orang-orang mengetahui bahwa tetua sekte Sunyang saling membunuh. Bukankah sekte kita akan menjadi bahan tertawaan? Dia harus dihukum berat. Selama Ye Yao Guang terkunci di penjara keabadian, Xiao Wendell tidak akan memiliki siapapun untuk melindunginya. Maka aku bisa mengambil kesempatan untuk merampas akar spiritual milik Xiao Wendell. Tetua Agung, hal ini tidak boleh terjadi. Jika Anda berniat mengurung adik di penjara keabadian, aku ingin menemaninya. Kami juga akan pergi. Kami juga akan ikut. Perbuatan salah harus dihukum. Jangan tidak masuk akal. Ketua Sekte, aku meminta agar Anda segera memenjarakan Ye Yao Guan. Untuk Bai Ling berpikir seperti itu, mencoba memisahkanku dari rekan seperguruan, pasti ada rencana jahat. Mengapa Bai Ling menatap kakak? Mungkinkah dia mengincar tulang keabadian milik kakak? Tapi bagaimana dia bisa tahu? Aku hampir lupa. Pemilik asli tubuh ini dulu tergila-gila dan pernah memberitahu Bai Ling bahwa kakak memiliki tulang keabadian. Ketua Sekte, Ye Yao Guang tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Mohon segera hukum dia. Ye Yao Guang mampu menggunakan teknik pedang yang sama dengan bibi guru. Mungkin dia adalah penerus bibi guru. Terlepas dari itu, aku akan melindunginya. Mohon hukum dia, Ketua Sekte. Jelas Xiang Shuo yang menyergap tetuanya, melanggar aturan sekte. Sesuai dengan aturan, Xiang Shuo dikeluarkan dari sekte Sunyan mulai hari ini dan tidak boleh kembali lagi. Bagi ketua sekte untuk memutuskan seperti ini, sungguh tidak adil. Bawa dia pergi. Translated and narrated by M Media. Jika ada di antara kalian yang tidak puas, silakan maju dan bicara denganku. Rekan-rekan seperguruan, ayo pergi. Bibi guru, apakah adik Xiao baik-baik saja? Dia baik-baik saja, hanya sedikit terlalu lemah, jadi dia pingsan. Dia akan bangun setelah istirahat sebentar. Adik Xiao mungkin merasa sulit menerima ini sekaligus. Itu sangat bisa dimengerti. Bibi guru, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Anda. Bicara. Sejak aku menjabat sebagai ketua sekte, aku telah bekerja keras dan penuh tanggung jawab. Namun kultivasiku tidak maju sedikit pun. Aku tetap berada di tahap transmutasi jiwa. Aku benar-benar berjuang memikul tanggung jawab berat ini. Aku berniat mewariskan posisi ketua sekte kepadamu, Bibi guru. Aku bertanya-tanya apa pendapatmu tentang hal ini. Qian Yuan, kau melakukan pekerjaan yang bagus sebagai ketua sekte. Selain itu, aku tidak punya keinginan untuk terkekang. Jika aku mengambil alih sekarang, itu pasti akan mengundang banyak masalah. Lagi pula aku sudah terbiasa dengan kehidupan yang bebas. Biarkan aku menjalani kehidupan yang santai sedikit lebih lama. Aku mengerti, Bibi guru. Qian Yuan, kau mengatakan bahwa kultivasimu tidak meningkat selama bertahun-tahun ini. Biarkan aku memeriksanya dan mencari tahu akar permasalahannya. Terima kasih, Bibi seperguruan. Ayo pergi. Qian Yuan, metode kultivasi yang kuberikan padamu hanyalah dimaksudkan sebagai referensi. Mengapa setelah bertahun-tahun kau masih menggunakannya? Bibi seperguruan, apakah ada masalah? Anda menggunakan metode ini untuk mencapai puncak jalur pedang. Aku tidak meminta untuk menjadi persis seperti Anda, namun setidaknya aku ingin mendekati level Anda. Jika suatu hari aku bisa sekuat Anda, hanya begitu aku bisa benar-benar melindungi sekte Sunyang.
Bakat setiap orang berbeda, dan metode kultivasi yang cocok untuk mereka juga berbeda. Dengan meniru diriku secara membabi buta, kau hanya membelenggu dirimu sendiri. Jika kau benar-benar menghormati jalanku, kau seharusnya membiarkannya menyalakan cahayamu sendiri, alih-alih memadamkannya. The film was Menyalakan cahayaku translated sendiri. and narrated by M Media. Qian Yuan terlalu terobsesi. Namun bakatnya masih cukup tinggi. Setelah bimbingan ini, kau pasti akan menjadi dewa bumi berikutnya. Bibi seperguruan aku terlalu lama di tahap transformasi jiwa. Dengan hanya beberapa kata dari Anda membimbingku hingga setengah langkah dewa bumi. Terima kasih Bibi seperguruan. Qian Yuan memiliki bakatnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kelebihan ini tampaknya telah sangat meningkatkan kekuatanku. Aku hanya tinggal satu langkah lagi dari alam dewa emas. Dengan begitu tidak peduli seberapa banyak Bai Ling berulah, itu akan sia-sia. Bibi seperguruan, ada apa? Qian Yuan, aku butuh bantuanmu. Tolong Bibi seperguruan katakan padaku. Bibi seperguruan aku akan segera menanganinya. Mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Jika kalian punya pertanyaan, tanyakan saja. Adik, apakah kau benar-benar puncak dari jalur pedang Ye Yao Guang? Ya, Apakah kami benar-benar sudah menjadi adik seperguruan ketua sekte? itu benar. Apakah kau tidak penasaran? Di mana adikmu yang asli berada? Adik kakak telah mampu menekuni alkimia, dan kultivasiku telah meningkat secara signifikan. Semua ini berkat dirimu. Di dalam hatiku, kau akan selalu menjadi satu-satunya yang benar-benar bisa kami hargai sebagai adik kami. Dalam hidup ini, aku hanya mengenalmu sebagai adikku. Kakak dalam hidup ini, aku hanya ingin kau menjadi kakak bagiku. Syukurlah kasih sayangku padamu, tak sia-sia kakak. Alkimia ini sudah selesai. Adik, lihat. Aku telah memurnikan pil pemutus bencana tingkat 9. Jurus ke-9 10.000 pedang kembali menjadi satu. Aku telah menguasainya. Adik, jurus ke-9 10.000 pedang kembali menjadi satu. Aku telah mempelajarinya. Pedang telah ditempa. Kakak, aku telah meracik artefak tingkat surgawi untuk kau gunakan. Tidak buruk, tidak buruk. Kalian semua telah membuat kemajuan besar baru-baru ini. Puncak ini sangat bersyukur. Bibi seperguruan ini adalah ramuan baru yang didapatkan sekte. Aku menyimpannya khusus untuk Anda. Qian Yuan, mengirimkan barang ke puncak Huahing setiap hari hanya akan menimbulkan ketidakpuasan di antara yang lain. Itu benar, melakukan hal itu akan terlalu mencolok. Itu hanya akan membawa masalah bagi Bibi seperguruan. Bibi seperguruan, ambil token ketua sekte ini. Jika Anda membutuhkan apapun, langsung saja ambil ini. Dengan begitu Anda tak akan menarik perhatian. Adik, aku dengar sekte kita punya harta tak terhitung. Hari ini, aku akhirnya melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dengan token ketua sekte yang diberikan oleh ketua sekte, kau boleh datang dan pergi sesukamu mulai sekarang. Sejak jatuhnya Millennium Blackbeard, aku belum pernah ke sini lagi. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dan tempat ini masih sama seperti dulu. Adik, Kakak, Sueng Xiao, Yao Guang. Sudah lama sekali. Zhuang Xiao. Kakak, siapa itu Zhuang Xiao? leluhur Zhuang Xiao dan sang puncak jalur pedang, masuk ke sekte pada waktu yang bersamaan. Kemudian dia mengorbankan dirinya untuk melindungi sekte. Ada rumor
bahwa leluhur Zhuang Xiao dan sang puncak jalur pedang adalah teman dekat. Zhuang Xiao. Benar-benar kau. Meskipun ini hanya seberkas jiwaku. Ini benar-benar diriku. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka akan melihatmu lagi. Aku memiliki obsesi yang menahanku di sini. The Jadi film was setelah aku tiada, translated and seberkas jiwaku narrated by tertinggal. M Media. Semata-mata untuk menemui seorang kawan lama. Ya Guang, hatimu telah terusik oleh asmara. Kalau dipikir-pikir ini, cukup kebetulan. Junior bermarga Xiao itu sebenarnya adalah reinkarnasiku. Reinkarnasimu? Tidak heran. Tidak heran, dia memiliki tulang abadi sejak lahir. Begitu anak itu mewarisi ingatan dan warisanku. Kau akan mengerti. Ya Guang, Kakak. Kau telah kembali. Kakak ini gawat. Ketua sekte dan yang lainnya sedang ditekan oleh para tetua. Pilih penerus ketua sekte. Apa? Ketua sekte, Anda telah bekerja keras untuk sekte selama lebih dari 300 tahun. Sudah waktunya bagi Anda untuk melepaskan tanggung jawab sekte ini. Dan beristirahatlah dengan tenang. Kami memohon agar Anda melepaskan tugas Anda ketua sekte. Dan beristirahatlah dengan layak. Ketua sekte sekarang adalah Dewa Bumi setengah langkah. Kau adalah ahli terkemuka di sekte kita. Kau memaksa ketua sekte untuk memilih penerus. Apakah kau berniat merebut posisinya? Ye Yaoguang, sebagai penguasa puncak biasa, kau tidak pantas berdiri di aula majelis. Apalagi membahas masalah seperti itu. Keluar sekarang juga. Penguasa puncak Yi, kami tidak bermaksud tidak hormat kepada ketua sekte. Hanya ketua sekte yang menjabat selama 3 abad. Sudah saatnya untuk memilih yang baru. Jangan katakan apa-apa lagi semuanya. Aku sudah memilih seorang penerus. Ketua sekte Sun yang berikutnya adalah Ye Yaoguang, penguasa puncak Huayin. Penguasa puncak Ye, Anda tidak boleh menolak kali ini. Ketua sekte adalah wajah dari sekte kita. Memilih gadis hijau sepertinya sebagai ketua sekte hanya akan membawa aib bagi reputasi sekte Sunyang. Menurut pendapatku, Tetua Agung Bai Liying adalah kandidat yang paling cocok untuk ketua sekte berikutnya. Kekuatan penguasa puncak Ye luar biasa menyaingi ketua sekte. Aku percaya ketua sekte Ye pantas untuk menggantikan Ye Yaoguang. Kau telah berulang kali menggagalkan rencanaku. Sekarang kau mau merebut posisiku sebagai ketua sekte. Mimpi saja kau. Ketua sekte, menurutku ini tidak pantas. Perilaku Ye Yaoguang tidak terkendali dan tindakannya sangat konyol. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin sekte? Posisi ketua sekte di sekte Sunyang selalu dipegang oleh mereka yang mampu. Selain itu, Yaoguang sudah lama berubah jadi lebih baik. Mengapa dia tidak bisa menggantikan sebagai ketua sekte? Baiklah, karena posisi ketua sekte ditujukan bagi mereka yang mampu. Jika kau bisa memulihkan akar spiritual puncak Huayin untuk membuktikan kemampuanmu, aku akan setuju. Tentu saja, jika kau tidak bisa, penguasa puncak Yi tak hanya kehilangan posisi ketua sekte, tetapi juga harus dikeluarkan dari sekte Sunyang. Ini tidak masuk akal. Memulihkan vena spiritual. Vena spiritual dipelihara oleh langit dan bumi. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatannya sendiri memulihkan vena spiritual yang telah habis? Sebenarnya, jika seseorang memiliki cukup harta surgawi yang langka untuk memelihara vena spiritual puncak Huayin, mungkin saja itu bisa dipulihkan. Ini adalah prestasi yang mustahil. Yaoguang, jika kau tidak ingin melakukan ini, kau boleh menolak. Aku terima. Yaoguang, jangan memaksakan dirimu. Jangan khawatir ketua sekte. Karena aku berani menerima. Aku tentu punya cara untuk berhasil. Oke. Dalam 3 hari, kita akan pergi ke puncak Huayin. Jika akar spiritual tidak pulih, kau akan dikeluarkan dari sekte Sunyang. Adik, aku mendengar kau berjanji pada Tetua Agung bahwa kau akan memulihkan akar spiritual. Ya, Tetua Agung sengaja mempersulitmu, mencoba mengusirmu dari sekte Sunyang. Jangan khawatir kakak. Aku bisa meracik artefak spiritual. Aku pasti akan memberikan banyak untukmu untuk memperbaiki akar spiritual. Kakak, ini ada kantong penyimpanan untukmu. Gunakan apapun yang ada di dalamnya sesukamu. Tetua Agung tidak akan bisa memaksaku keluar dari sekte Sunyang. Tenang saja, pergilah dan latih senimu sekarang. Oke, jika kau butuh sesuatu, pastikan untuk memberitahu kakakmu. Apakah kau mengerti? Dimengerti, aku akan pergi sekarang. Mereka cukup bodoh untuk mempercayai ini. Bai Liying memintaku memperbaiki akar spiritual. Adalah karena dia berasumsi aku tidak bisa menghasilkan harta langka yang dibutuhkan untuk menyuburkan tanah. Sayang sekali, aku bukan lagi Ye Yaoguang yang tidak becus itu. Rencananya akan segera gagal. Hal yang tidak ia perhitungkan adalah ini. Kau tidak sendirian lagi. Terima kasih kakak.
3 hari kemudian. Ye Yaoguan. Sudah 3 hari berlalu. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di puncak Huayin. Ye Yaoguan, sudah waktunya bagimu untuk keluar dari sekte Sunyang. Keluar. Tetua yang terhormat, kalian telah menunggu selama 3 hari. Tentu kalian bisa menunggu sedikit lebih lama lagi. Memang benar. Sejujurnya, masih ada 1/4 jam tersisa sebelum 3 hari itu berakhir. Kau gagal memulihkannya dalam 3 hari. 1/4 jam lagi, tidak akan mengubah apapun. Jangan buang waktu semua orang. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Setelah 1/4 jam itu, nasibku, apakah aku akan tinggal atau pergi akan jelas. Itu adalah nektar dewa yang telah lama hilang. Energi spiritual puncak Huayin saat ini bahkan lebih padat daripada ratusan tahun yang lalu. Penguasa puncak Ye benar-benar berhasil memulihkan vena spiritual dalam waktu 3 hari. Ini adalah sebuah keajaiban. Bagaimana Bai Liying, posisi ketua sekte ini? Bukankah aku telah mendapatkannya dengan adil? Yaoguan, mulai hari ini, kau adalah ketua sekte Sunyang. Sekte Sunyang Qianyuan. Memberikan penghormatan kepada ketua sekte. Berikan penghormatan kepada ketua sekte. Sekarang, setelah aku berhasil menjadi ketua sekte, ada beberapa urusan sekte yang harus segera aku selesaikan. Apakah kau tidak setuju Bai Liying? Mungkinkah Ye Yaoguang telah mengetahui tentang apa yang kulakukan? Mustahil. Aku tidak meninggalkan jejak apapun. Dia tidak mungkin mengetahuinya. Ketua sekte benar sekali. Baiklah, sekarang mari kita bahas masalah Bai Liying yang mendambakan tulang abadi kakakku dan usahanya yang berulang kali untuk mencelakainya. Bagaimana hal ini harus ditangani? Bai Liying, bagaimana kau menjelaskan ini? Kamu memfitnahku Ye Yaoguan. Ini adalah aksi balas dendam yang terencana. Kamu memfitnahku. Kamu menuduhku menginginkan tulang abadi milik kakakmu. Tunjukkan buktinya. Baiklah, karena kau menginginkan bukti, aku akan membawa saksi ke hadapan kalian sekarang. Segala hal yang berkaitan dengan masalah ini sudah kuhancurkan. Aku membunuh semua orang yang terlibat. Mari kita lihat apa yang bisa kamu temukan. Bawa dia ke sini. Bawa dia ke sini. Bukankah aku sudah membunuhnya? Bagaimana dia bisa ada di sini? Rekan Dawis, perhatikan baik-baik. Apakah kau mengenali Bai Liying? Benar, dia orangnya. Dialah yang memaksaku untuk menculik Xiao Wendao ke altar di belakang gunung, guna merebut tulang keabadiannya. Vitar, aku bahkan tidak mengenal orang ini. Mengapa aku harus memerintahnya untuk menculik Xiao Wendao? Mengenai pembicaraan tentang perebutan tulang abadi, itu hanyalah omong kosong belaka. Bai Liying, aku melihat begitu banyak perbuatan jahat yang telah kau lakukan. Tidak ingat bukan? Kalau begitu izinkan aku membantumu mengingatnya. Saat aku menyelamatkan kakak, aku meminta Qianyuan untuk menyelidiki masalah ini. Tanpa diduga, Qianyuan kebetulan melihatmu membunuh seseorang demi membungkamnya. Dia kemudian menyelamatkan rekan kultivator ini dan membawanya ke sekte kita untuk memulihkan diri. Baru hari inilah dia akhirnya sadar. Semuanya, inilah bukti niat Bai Liying untuk mencelakai kakak. Saksi macam apa dia ini? Kamu hanya menyeret orang sembarangan ke sini dan berharap bisa melontarkan tuduhan tanpa dasar. Ini sama sekali tidak meyakinkan publik. Bai Liying masih keras kepala setelah kebenaran terungkap. Semuanya lihatlah. Ini adalah buktinya bahwa dia memaksaku untuk menuruti perintahnya. Itu segal untuk mengendalikan orang. Benar sekali. Bagi mereka yang dicap dengan sejal seperti itu, jika mereka tidak patuh, mereka akan dibakar hingga tewas. Aku bertindak di bawah ancamannya. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian boleh memeriksa lengan Bai Liying di titik yang sama persis. Dia juga memiliki tanda tersebut. Benar, tandanya memang sama. Bai Liying, bukti ini sudah tak terbantahkan? Apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri? Sudah sampai pada titik ini, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Terlebih lagi, penipisan akar spiritual puncak Huayin juga ulahmu bukan? Memang aku diam-diam menyedot kekuatan akar spiritual untuk membantu kultivasiku. Puncak Huayin benar-benar layak menjadi kediaman leluhur. Kekayaan energi spiritualnya berada di luar imajinasi. Bai Liying, akar spiritual puncak Huayin menyediakan energi bagi seluruh sekte. Kau telah menguras akar spiritual puncak Huayin. Kau menjadikan seluruh sekte sebagai batu loncatanmu sendiri. Lalu kenapa jika memang begitu? Jalur kultivasi penuh dengan kesulitan. Jika aku tidak berjuang, aku pasti akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Aku telah menyerap akar spiritual puncak Huayin, dan sekarang aku adalah dewa bumi setengah langkat. Jika aku adalah ketua sekte, sekte Sunyang akan tetap tak terkalahkan di dunia ini. Namun sebaliknya, si bodoh Qianyuan itu memilihmu sebagai ketua sekte. Ye Yaoguang, kamu hanyalah sampah. Beraninya kamu. Bai Liying, tindakanmu itu telah menghancurkan fondasi sekte kita.
Kini, setelah aku menjadi ketua sekte Sunyang, aku tidak akan membiarkanmu bertindak semena-mena. Aku sudah menjadi dewa bumi setengah langkah. Kamu tidak bisa melukaiku. The film was translated and narrated by M. Bagaimana Media. mungkin aku jelas-jelas hampir menjadi dewa bumi? Sebagai seseorang dengan energi spiritual yang rusak, bagaimana mungkin kamu bisa melukaiku? Mengingat perbuatanmu itu, belas kasihku hanya melumpuhkan kultivasimu. Bawa Bai Liying ke penjara keabadian. Kakak, Meskipun aku memiliki kultivasi Dewa Bumi setengah langkah, beban menghancurkan kultivasinya sekali serang telah menguras terlalu banyak energi spiritual. Ternyata ada sedikit kerusakan setelah semua ini. adik biarkan aku menyembuhkanmu. Kakak, tidak perlu menyalurkan energi spiritualmu kepadaku. Aku baru saja selesai memperbaiki akar spiritualku. Beban mentalnya memang agak berat. Itulah sebabnya aku memuntahkan darah. Itu bukan apa-apa. Adik kau memuntahkan darah. Aku baru saja menduduki posisiku. Jika tersebar kabar bahwa energi spiritualku terkuras, itu pasti akan menyebabkan ketidakstabilan. Hal ini tidak boleh bocor. Apa kau mengerti? Dimengerti. Masalah Bai Liying telah terselesaikan. Nasib semua orang seharusnya sudah berubah, sekarang bukan. Beruntunglah nasib mereka sudah berubah. Misiku akhirnya selesai. Kakak, aku berniat untuk pergi berkultivasi tertutup untuk sementara waktu. Selama aku berkultivasi tertutup, puncak Huayin kuserahkan kepadamu. Adik, kau bisa tenang dalam pengasinganmu. Aku akan menjagamu. Aku hanya berharap selama waktu ini, tidak ada hal lain yang terjadi pada sekte. Kaisar Iblis. Bai Liying, mengapa kau datang ke alam iblisku? Kaisar Iblis, aku mendengar bahwa Anda ingin memperluas alam iblis. Sekte Sunyang adalah sekte terbesar di alam kultivasi. Aku bisa membantumu menaklukkannya. Sekarang kau hanyalah sampar yang tidak berguna titik koma. Bagaimana kau bisa membantuku menguasai sekte Sunyang? Yang mulia, batasan dan penghalang sekte Sunyang, semuanya mengandung energi spiritualku. Bahkan jika aku telah kehilangan basis kultivasiku, aku masih bisa memastikan Anda memasuki sekte Sunyang tanpa kehilangan satu prajurit pun. Baiklah. Karena tetua Bai Li begitu tulus. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Aku menginginkan nyawa Ye Yaoguang dan posisi ketua sekte. Setelah itu selesai, semua sumber daya kultivasi yang dibutuhkan alam iblis akan disediakan untuk Anda oleh sekte Sunyang. Bagus. Para jenderal. Ya, ikuti aku untuk mengepung sekte Sunyang. Dalam 3 hari, aku ingin sekte Sunyang menjadi wilayah ras iblisku. Serang sekte Sunyang. Untuk berlatih pedang, harus fokus dan kumpulkan energi dulu. Hanya dengan begitu kau bisa melepaskan kekuatan terbesarnya. Ya kakak Xiao, Bai Liying telah mempraktikkan seni terlarang, bergabung dengan alam iblis untuk menyerang sekte kita. Murid sekte Sunyang, dengarkan perintahku, ikuti aku segera untuk mempertahankan sekte. Aura alam iblis. Alam iblis sedang mengepung sekte Sunyang. Gawat, sekte dalam bahaya. Lama tidak bertemu semuanya. Bai Liying ini ternyata telah mempraktikkan seni terlarang dari alam iblis. Bai Liying, beraninya kau berkolusi dengan alam iblis. Hari ini aku akan membersihkan sampah dari dunia kultivasi. Terlalu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Gawat, kultivasi Bai Liying melonjak setelah memakai seni terlarang. Aku khawatir di bawah kolong langit ini, hanya bibi guru yang bisa menekannya. Energi spiritual bibi guru belum pulih. Kita tidak boleh menyusahkan bibi guru. Jadi ini sekte nomor 1. Tidak lebih dari ini. Qian Yuan, jika kamu menyerahkan Wedge Ye Yaoguang itu, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Beraninya kau menghina adikku. Sudah kukatakan, apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Siapa itu? Itu nenek buyutmu. Adik, Bai Liying telah tumbuh jauh lebih kuat karena seni terlarangnya. Kalian duluan.
Kami para senior akan menahan mereka. Adik kau harus pergi. Aku akan tetap bertahan di sini. Kakak dengan musuh yang begitu besar di hadapan kita. Sebagai ketua sekte, bagaimana mungkin aku melarikan diri sendirian? Ye Yao Guang, energi spiritualmu sebenarnya sudah habis. Langit benar-benar membantuku. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Adik, Kakak, Kau tidak boleh tumbang. film was Jika hari ini translated aku and mundur selangkah narrated Wendao by dan yang M. lainnya Media. akan celaka. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan mundur. Ye Yao Guang, matilah. Prajurit alam iblis, ikuti aku. Jangan khawatir Bibi Guru. Meskipun kami tidak memiliki keahlian tinggi, dengan krisis besar yang ada di depan mata ini, kami rela mati demi melindungi sekte kita. Kami rela mati demi melindungi sekte kita. Murid sekte Sunyang, dengarkan perintahku. Bentuk formasi. Tidak peduli seberapa sering kita berselisih secara internal, saat menghadapi krisis, mereka masih bisa bekerja sama untuk mempertahankan diri dari musuh luar. Mungkin, inilah sekte Sunyang yang selalu ingin kulihat. Aku sudah berada di alam Dewa Bumi selama 1 abad. Baru sekarang aku menyadarinya. Bentuk akhir dari 10.000 pedang kembali menjadi satu, adalah penyatuan hati dan pedang. Aku benar-benar telah menembus ke alam Dewa Emas. Apa ini? 10.000 pedang kembali menjadi satu jurus ke-9. Kembali menjadi satu. Apakah ini kekuatan penuh dari puncak jalur pedang? Lihat para kakak seperguruan dari puncak Huayin. Mereka sedang naik tingkat. Cepat ketua sekte Ye. Sepertinya dia telah menembus ke alam dewa kemasan. Seumur hidupku, aku bisa melihat ini di sekte Sunyang. Melihat 3 dewa bumi. Surga memberkati sekte kita. Atas nama Dewa Emas, aku memberikan berkahku kepada para murid sekte Sunyang. Semoga segala bencana sirna. Semoga segala penyakit menjauh. Terima kasih dewa keemasan atas berkahmu. Hari ini, leluhur akan membawa kalian naik bersama. Terima kasih leluhur. Seratus tahun kemudian. Aku dengar 100 tahun yang lalu, ratusan orang dari sekte Sunyang naik tingkat sekaligus. Apakah itu benar? Bagaimana mungkin itu bohong? Saat itu, alam iblis pernah menyerang sekte Sunyang. Dunia kultivasi berada di ambang bencana. Berkat dewa keemasan Ye Yao Guang yang membalikan keadaan, dia menjaga perdamaian di dunia kultivasi kita. Benar sekali. 100 sekte Sunyang sebagai sekte utama, tetap tak tergoyahkan selama 1 abad. Bagi seorang kultivator, hanya dengan bergabung dengan sekte Sunyang, seseorang bisa membenarkan tahun-tahun kultivasinya. Lihat ketua sekte ada di sini. Seleksi murid sekte Sunyang akan segera dimulai. Silakan masuk ke formasi untuk ujian. Sepertinya Qian Yuan lebih cocok menjadi ketua sekte. Haruskah kita kembali dan mengunjungi sekte? Urusan sekte akhir-akhir ini cukup sibuk. Mari kita bicarakan hal itu setelah beberapa waktu berlalu. kakak apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak pergi ke alam fana untuk bersenang-senang? Aku dengar ada banyak hal menarik di sana. Pergi ke alam Mortan untuk bersenang-senang. Mari pergi melintasi alam fana. Ayo, pergi bersenang-senang di alam fana.